Habib Ibnu Muhammad Al-Ajami Al-Basri adalah seorang lelaki keturunan Persia yang tinggal di kota Basrah. Di masa mudanya, ia dikenal sebagai seorang yang tenggelam dalam dunia kenikmatan dan nafsu. Ia memiliki kekayaan, harta berlimpah, dan kehidupan yang serba mewah. Namun, di balik semua itu, Habib adalah seorang lintah darat. Ia memberikan pinjaman kepada orang-orang miskin dengan bunga mencekik dan tidak segan-segan menagih dengan cara kasar. Namun kehidupan Habib berubah karena satu hal, kata-kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah ulama besar di zamannya, dikenal karena kefasihan dan kedalaman ilmunya. Habib yang awalnya hanya datang ke majelisnya karena rasa ingin tahu, perlahan mulai terpesona dengan kata-kata sang ulama. Kata-kata Hasan mengguncang jiwanya, seperti bara yang menyentuh hati yang beku. Ia mulai rutin menghadiri ceramah-ceramah Hasan, dan dari sanalah perubahan besar dalam hidupnya bermula. Suatu hari, Habib pergi ke rumah seseorang yang berutang padanya. Namun, orang itu tidak ada di rumah. Yang menemui Habib hanyalah sang istri. "Suamiku tidak ada di rumah," ucap wanita itu. "Aku sendiri tidak memiliki apa-apa untuk membayar. Kami baru saja menyembelih seekor domba, tapi yang tersisa hanya bagian lehernya. Bila engkau mau, aku akan memberikannya kepadamu." "Boleh juga," kata Habib, berpikir bahwa setidaknya ia bisa membawa pulang leher domba tersebut. "Panaskan panci," perintahnya. Namun wanita itu menjawab, "Aku tidak punya roti, juga tidak punya bahan bakar." "Baiklah," ucap Habib, "aku akan pergi mengambil roti dan bahan bakar." Habib pun pergi untuk membeli bahan-bahan tersebut. Sementara itu, wanita itu menyiapkan panci dan mulai memasak. Ketika makanan telah matang dan hendak dituangkan ke dalam sebuah mangkuk, tiba-tiba datang seorang pengemis dan mengetuk pintu. Pengemis itu memohon, "Berilah aku sedikit dari makananmu." Mendengar itu, Habib marah dan berkata, "Jika kami memberi apa yang kami miliki, kau tidak akan menjadi kaya, dan kami akan menjadi miskin." Namun, pengemis itu tetap berdiri di sana dengan penuh harap. Habib terdiam. Kata-katanya sendiri terdengar kejam di telinganya. Ia menatap si pengemis, lalu menatap panci berisi makanan, dan seketika dadanya terasa sesak, seolah kobaran api membakar jiwanya. Saat itulah ia merasakan penyesalan yang sangat dalam. "Wahai wanita," katanya dengan suara bergetar, "aku menyesali segala yang telah aku lakukan." Keesokan harinya, Habib kembali menemui orang-orang yang berutang padanya untuk menagih. Hari itu adalah hari Jumat. Di jalan, anak-anak terlihat bermain. Ketika mereka melihat Habib, mereka berteriak, "Lihat itu, Habib si lintah darat. Jangan dekat-dekat dengannya, nanti debunya menempel di tubuh kita dan kita menjadi terkutuk seperti dia." Kata-kata itu menghantam jantung Habib seperti palu godam. Hatinya sakit, kepalanya tertunduk. Dengan langkah berat, ia menuju gedung tempat Hasan Al-Basri sedang berceramah. Di sana, ia mendengarkan setiap kata dari sang ulama dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, ada satu kalimat dari Hasan yang menghujam tepat ke jantungnya. Habib tak sanggup menahan diri, ia jatuh pingsan. Hasan Al-Basri segera menghampirinya, memegang tangannya, dan menenangkan jiwanya yang sedang bergolak. Hari itu, Habib bertobat, ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Sepulangnya dari majelis, ia berjalan melewati jalan yang sama. Kali ini, orang yang berutang padanya melihatnya dan mencoba melarikan diri. Namun Habib berseru, "Jangan lari dariku. Mulai sekarang, akulah yang harus lari darimu." Dan ia pun berlalu. Anak-anak masih bermain, tapi kali ini mereka berkata, "Lihat itu, Habib yang bertobat, jangan dekat-dekat dengannya. Debu kita jangan sampai menempel di tubuhnya, karena kita ini pendosa." Ucapan itu menusuk hatinya. Namun kali ini sebagai peneguhan, orang-orang mulai berdatangan ke rumah Habib. Ia pun memberikan semua yang ia miliki. Ia membagikan hartanya hingga tidak tersisa apapun. Seorang pria datang meminta sesuatu, dan karena Habib sudah tidak punya apapun, ia memberikan kain milik istrinya. Kepada orang berikutnya, ia memberikan bajunya sendiri hingga tubuhnya telanjang dada. Ia rela, karena ia ingin menghapus dosa-dosanya dengan sedekah dan pengorbanan. Setelah itu, Habib menyepi di tepi sungai Efrat. Di sanalah ia menyerahkan seluruh dirinya untuk menyembah Allah siang dan malam. Ia belajar di bawah bimbingan Hasan Al-Basri,
meski awalnya ia kesulitan membaca Al-Quran karena logat Persianya yang kental. Oleh karena itu, ia sempat dijuluki barbar oleh sebagian orang. Namun Habib tidak peduli. Ia terus menekuni jalan sufi dan mengasingkan diri dari dunia. Seiring waktu, ia pun menjadi sangat miskin. Istrinya mulai merasa cemas. "Suamiku, kau harus memberi nafkah untuk kehidupan sehari-hari," katanya. Maka, Habib pergi ke tepi sungai Efrat untuk beribadah. Setiap pagi ia berangkat dan kembali saat malam. Ketika istrinya bertanya, "Di mana engkau bekerja? Kok tidak membawa apa-apa pulang?" Habib menjawab, "Aku bekerja pada seseorang yang sangat dermawan. Saking dermawannya, aku malu meminta apapun padanya. Tapi ia berkata, setiap 10 hari, aku akan membayar upahmu." Begitulah, hari demi hari Habib terus beribadah. Hingga tiba hari ke-10, tepat waktu zuhur, ia duduk merenung di tepi sungai. Ia berkata dalam hati, "Apa yang akan aku bawa pulang malam ini? Apa yang harus kukatakan pada istriku?" Pada saat itulah, Allah yang Maha Pemurah menunjukkan kebesarannya. Beberapa orang kuli datang ke rumah Habib membawa karung-karung berisi tepung, daging domba, minyak, madu, rempah-rempah, dan bumbu-bumbu. Seorang pemuda tampan menyertai mereka, membawa 300 dirham. Pemuda itu mengetuk pintu dan berkata kepada istri Habib, "Tuanku mengirim semua ini. Sampaikan pada Habib, jika engkau meningkatkan hasil kerjamu, kami akan menaikkan upahmu." Istri Habib terheran-heran, tapi ia menerima semua pemberian itu dengan penuh rasa syukur. Malam itu, Habib pulang dalam keadaan lelah, wajahnya letih, tubuhnya penuh debu. Namun saat ia mendekati rumah, hidungnya mencium aroma masakan yang harum. Ia mengetuk pintu, dan istrinya berlari menyambutnya, mencuci wajahnya, memperlakukannya dengan penuh cinta. "Suamiku," ucapnya dengan mata berbinar, "tuanmu itu sangat baik, sangat pemurah, dan penuh kasih sayang. Lihatlah semua yang ia kirimkan melalui pemuda tampan tadi." Habib terdiam, hatinya bergetar, matanya basah. Ia menatap langit dan berkata dalam hati, "Sungguh, ini adalah balasan dari Robku. Baru 10 hari aku mengabdi, dan dia telah mengaruniakan semuanya. Bagaimana mungkin aku masih berpaling darinya?" Sejak hari itu, Habib Al-Ajami memutuskan untuk memalingkan wajahnya sepenuhnya dari urusan dunia. Ia membaktikan seluruh hidupnya untuk Allah, menjadi seorang sufi agung, seorang kekasih Tuhan yang doanya menembus langit. Ia adalah kisah hidup yang nyata, tentang taubat yang tulus, tentang hancurnya keangkuhan, dan tentang kebesaran kasih sayang Allah yang selalu menanti hamba-hambanya kembali.